Nah, saya giliran bertanya secara pribadi ke panjenengan. Panjenengan selama ini atau kurang lebih 4 tahun ini ya, eh, ya mungkin masih terlibat juga sekarang kan di diskursus nasab palsulin Balawi. Selama 4 tahun ini, panjenengan merasa terkooptasi nggak dengan salah satu kiai? Saya, jadi gini, Apakah gimana Nahdlin, gimana? Nahdlin yang di akar rumput? Saya nggak bicara soal para pengurus ya. Itu saya tetap tidak akan mencampuri. Karena kan kita tahu bersama kita ini hanya Nahdlin jalanan ya. Berarti Oke. Nahdlin ini juga hanya dipakai untuk apa ya? Untuk wangun-wangun mengisi kekosongan keanggotaan kalau begitu. Kalau suara Nahdlin pun juga tidak didengarkan. Karena kan semua pasti manut dengan kepala apa ketua ketua dari MBC, ketua PC, bahkan sampai ketua PW untuk memilih si A. Kan begitu. Oke, Artinya betul. suara Nahdlin yang benar-benar murni tidak ada ekspektasi apa-apa kecuali ya dikembalikan lagi lah NU ini ke jalan yang benar. Apakah seperti itu? Iklim sampai hari ini berpuluh-puluh tahun berorganisasi, Gus Pagi. Ini bukan terus kita samakan case to case dengan masalah demokrasi dalam politik ya, bukan ya, bukan. Tapi kenapa Nahdlin selama ini ya cenderung wis manut, wis dawuh dikotasi gitu loh istilahnya, dikoptasi atau ya seperti itulah kurang lebih kan. Ya gini, Apakah Bung apakah Awe, ya. era sekarang ini tetap akan seperti itu? Karena kalau udah dikoptasi ya buat apa kita hidup? Jadi gini, Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Hari ini kita berjumpa kembali dan di depan Anda semua, di samping saya, tidak asing lagi ya. Selamat datang kembali Gus Fakih Wirahadiningrat. Assalamualaikum. Pripun kabarnya? wah, ya wabarakatuh. Ya, tentu saja makin ceria saja nih. Tapi tidak perlu kita Terus, bicarakan keceriaan itu seperti apa, tapi yang penting kita sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, eh, amin ya robbal alamin. Begini Gus, masih masih terkait dengan carut marutnya PBNU yang dulu kita pernah bicara, nggih. Jangan pernah bicara bahwa ya kepemimpinan hari ini kan aneh gitu loh, banyak kejanggalan, banyak banyak keanehan, tidak ada guyon-guyonan yang seperti juk-juknya Gus Dur gitu loh. Serius tapi mengandung misteri gitu loh. Yang ujung-ujungnya ya mau rebutan tambang kan seperti itu. Dari mulai oke. apa? Mulai risalah muncul, Gus Yahya Kholilistakuf dipecat, kemudian muncul PJ, Katib Am, muncul rapat pleno, muncul konsolidasi rapat yang diganti katanya pleno itu, kemudian musyawarah kubro di Lirboyo, sampai akhirnya tadi belum lama ini ya masing-masing tiktokan di sosial media di ruang yang berbeda, bahkan ruangan yang tidak tepat ya, ke CNN ya, tabayunnya Mbah Miftahul, dan sudah ditanggapi juga dengan Gus Yahya. Jenengan sejadi Nahdlin ini, saya juga sama ya mungkin, tapi saya kan cuma Nahdlin jalanan Racedo ini. Apakah segera langsung aja MLB atau gimana sih? Pripun Gus? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Terima kasih pemirsa seluruh Nusantara, terutama channel Bung Awe Kertapati yang kami muliakan, kami banggakan. Jadi begini, to the point saja, bahwa sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, mereka-mereka yang mengaku Nahdliyin itu kan ada dua macam, yaitu mereka-mereka secara jamaiyah dan secara jamaah. Secara jamaiyah itu artinya mereka-mereka yang memang aktif dalam struktur kepengurusan
di dalam NU, baik dari tingkatan PB hingga ke ranting ya, dari ketingkatan PB hingga ke desa hingga ke RT RW itu ada struktur kepengurusan sampai di tingkatan kampung dusun pun itu ada itu kalau di Jawa Timur terutama gitu ya. Yang kedua itu secara jamaah, artinya mereka-mereka yang berubudiyah, berfaham, berideologi, bermuamalah dengan menggunakan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU, di mana menurut tasawuf, menurut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali, kemudian dari segi akidah Imam Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dari sisi fikih itu mengikuti Imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi itu menurut ulama-ulama NU dikatakan sebagai mereka-mereka yang berjamaah mengikuti paham atau menjadi umat Nahdiyin, orang-orang NU, tidak hanya secara jamaiyah juga secara jamaah, begitu. Lah pertanyaannya kadang-kadang jamaah yang sedemikian banyak ini yang memperoleh pencerahan, memperoleh pengajaran, berfaham, baik itu dari guru, kiai-kiai kampung, dari pesantren dan lain sebagainya yang melebur di masyarakat sekian banyak ini, suaranya kurang didengar. Padahal mereka-mereka yang di akar rumput ini sebenarnya mereka-mereka yang merasakan langsung, mereka-mereka yang tidak punya kepentingan, dan mereka-mereka yang istilahnya itu murni ketika beraspirasi. Ini seharusnya didengar. Katanya dalam kontrak sosial membentuk negara pun, ketika penguasa sudah tidak mendengarkan suara rakyat, maka siap-siap penguasa itu akan tumbang dan negara itu juga akan bubar, kan begitu. Lah organisasi NU sendiri juga harus demikian, harus juga punya kepekaan untuk melihat suara-suara di tingkatan grassroots oleh suara-suara yang tidak didengar di lorong-lorong gelap dan sepi, di warung-warung yang senyap, itu lebih peka lah bahwa orang NU sekarang itu sedang gundah gulana, sedang gelisah. Mungkin pemirsa masih ingat kita berdua ya, Bung Awi Kertapati pernah melakukan podcast juga. Waktu itu kita mungkin paling awal yang mengkritik bahwa pengurus PBNU sekarang ini adalah kepengurusan paling buruk dalam sejarah NU, kan begitu. Betul. Ya dibandingkanlah kualitas Rois Am dan kualitas ketua kandidatnya dari masa ke masa hingga saat ini. Dan ironis ini terjadi menjelang 1 abad Masehi NU, kan begitu. Dan kemudian lebih diperparah lagi, sudah kualitasnya dipertanyakan, dari produk muktamar yang ngonon katanya itu bergelimang iming-iming sesuatu dalam tanda kutip, tahu sendirilah kan begitu, layaknya partai politik kan begitu. Lah tiba-tiba kemudian melakukan konsesi atau perjanjian politik, terutama kemudian akhirnya yang dikatakan bonimah pilpres itu, yang pada akhirnya berwujud tambang, kan begitu. Sudah pernah kita bahas di podcast yang kemarin, tidak perlu kita ungkap lagi bahwa memang konflik sekarang ini adalah konflik yang menjijikkan dan memalukan karena rebutan tambang, kan begitu. Pada akhirnya dari saling mengklaim, saling kemudian terjadi pecat memecat, kemudian sampai terjadi kemudian keprihatinan dari akar rumput, kemudian sampai diperhatikan oleh para ulama-ulama sepuh, menjadi beberapa macam pertemuan para ulama-ulama khos, ulama-ulama sepuh di pondok-pondok pesantren macam Tebuireng, macam Ploso, macam Lirboyo, yang santrinya puluhan ribu, yang punya akar kesejaraan kuat dengan sanad keilmuan keguruan yang mengalir di jutaan Nahdiyin, itu tidak didengarkan. Saya melihat bahwa pertarungan di antara dua kubu, antara kubu Rois Am dan Ketum Tanfid ini sudah mengarah ke zero sum game sebenarnya. Jadi pertarungan yang saling meniadakan. Mungkin lebih tepatnya di kubu Rois Am, karena sulit sekali untuk diajak bicara dan menutup komunikasi, bahkan cenderung untuk
apa namanya, gelap mata lah begitu, diketum mungkin karena kepepet posisinya, kalah posisi atau apalah kemudian, sehingga lebih menghendaki islah, walaupun itu mungkin karena apa ya, situasi yang kurang kondusif lah. Ya, wallah, saya tidak mencoba untuk membela sana sini. Bagi saya kedua pihak ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan di kepengurusan PBNU yang akan datang. Butuh orang-orang yang masih punya integritas seperti Kiai Said Agil Siroj, seperti Gusmus, seperti orang-orang yang masih punya hati nurani, punya kepekaan, Kiai Marzuki Mustamar dan seterusnya, untuk nanti menahkodai umat yang sedemikian banyak ini, yang berani berkata tegas dan tidak kepada kebatilan. Misalkan contoh pada polemik nasab yang mudah sekali untuk diputuskan dan apa namanya, dibahasul masailkan, yaitu semacam misalkan klan Ba'alwi, tentang kepalsuan nasab klan Ba'alawi misalkan. PBNU terkesan untuk gagu, terkesan untuk, dalam bahasanya husnudon, tidak ilmiah lah kan begitu, yang semudah itu. Nah, tapi ketika bicara mengenai masalah ghanimah, masalah tambang, masalah apa namanya, pilpres itu kok demikian. Nah, sehingga di akar rumput yang selama ini diam, yang selama ini kurang didengar, padahal dari sinilah sebenarnya orang disebut kiai karena punya santri, orang disebut sebagai pemimpin karena punya umat, kan begitu. Lah kalau umatnya nanti sudah pada jengah, pada jengkel, pada muak, kemudian meninggalkan pemimpinnya, lah pada akhirnya NU akan hancur karena orang pada malu untuk mengaku dirinya sebagai Nahdliyin, kan. Ini kan berbahaya, kehancuran karena elit-elitnya sendiri yang tidak yang mempertontonkan pertunjukan dagelan atau kemudian pertikaian yang menjijikkan, yang meresahkan umat itu sendiri, semacam itu. Nah, sehingga di kalangan umat NU sekarang nggak ada yang bisa dipilih, sudahlah muktamar luar biasa aja, kembalikan apa namanya, mandat sebagai kepengurusan kepada apa namanya, pengurus-pengurus wilayah, pengurus-pengurus cabang, dan semoga pengurus wilayah dan pengurus cabang juga non sewu tidak tersandra oleh apapun, tidak tergiur oleh iming-iming apapun, berhati nuranilah mencintai NU. Karena apa? Ya apa namanya, kata Mbah Syekhona Khalil Bangkalan, barang siapa yang menjadi pengurus NU, walaupun mau menguri-uri NU, walaupun nggak jadi pengurus sekalipun, adalah santri saya, kan begitu. Tapi siapa yang berani macam-macam dengan NU, maka pasti akan hancur, kan begitu. Nah ini tolong mari kita pengurus wilayah, pengurus cabang, semuanya mari kita kembalikan NU sebagai sebenar-benarnya lembaga keulamaan, sesuai dengan namanya, kebangkitan ulama. Bukan NU nunut urip, bukan NU nipu umat, bukan NU nyari uang, bukan NU yang lain-lain. Demikian Bung Awi Kertapati. Oke, Gus Page. Pertanyaannya kemudian, ini bukan soal mekanisme atau teknis pasca 3 poin yang dihasilkan di Lirboyo kemarin ya. Kita nggak masuk ke dalam situ. Tapi kembali lagi kalau kita runut dengan akar rumput di bawah ini, kan sudah panjenengan tadi udah bicara kan, udah jengah. Ini masih diulur-ulur lagi kan, 3 poin, walaupun kita tidak akan mencampuri ya urusan teknis itu. Tapi begini Gus, dari sekian banyaknya apa namanya MWC kan ranting ya, kemudian PC kabupaten, kemudian PW provinsi yang ada di Indonesia ini, menurut ya mungkin panjenengan mungkin pernah komunikasi ya dengan para pengurus yang lain, meskipun panjenengan juga bukan pengurus struktural ya. Berapa persen yang sebetulnya mengendaki MLB ini dipercepat, Gus? Jadi gini, pertanyaan ini pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab. Karena apa? Karena begini, suara hati nurani rakyat itu kadang tidak sama ketika menghadapi lobby-lobby politik di tingkat
negara. Contoh misalkan semua rakyat Amerika mayoritas mengutuk Israel, ya kan? Tapi ketika sudah masuk di level politisi-politisi Amerika, semuanya tersandra oleh lobby-lobby Zionis, lobby-lobby Zion, nah, semacam itu. Nah itu yang kadang-kadang kita terjadi kesenjangan antara grassroots dengan elit-elit. Secara jamaah semua sudah pada jengah. Ayolah sudah, mereka-mereka ini pada menjijikkan, rebutan tambang, rebutan duniawi, nggak pantas jadi ulama kan gitu. Itu suara di tingkatan jamaah. Kembalikan aja mandatnya. Jadikan yang benar-benar orang yang benar-benar ulama, yang bermental sebagai pewaris Nabi yang memimpin NU, yang duduk di dalam kepengurusan NU, terutama di pengurus besar di pusat sana kan begitu. Nah, tetapi ketika kita bicara di elit-elit pelaku jamaiyahnya, pengurus-pengurus wilayah, cabang, dan lain sebagainya, ini semuanya masih mungkin terjadi gitu loh. Masih mungkin terjadi. Kuat nggak mereka dengan godaan, mohon maaf, dalam tanda kutip, materi yang mungkin banyak kubu mungkin. Ada 3 kubu ya. Kubu Rois Am, kubu Ketum yang masih ingin bertahan, dan kubu ketiga kan begitu, yang menginginkan segera MLB. Sejauh mana mereka kemudian bicara antara pilihan antara materi sama nurani kan begitu. Itu satu. Yang kedua, pola hubungan di antara NU itu kan kerajaan-kerajaan kecil, di antara pesantren-pesantren, kemudian antara kiai saling berbesanan ya. Dari akan menciptakan kecenderungan-kecenderungan yang tidak bisa ditebak sebenarnya. Saya mungkin tidak setuju dengan ketum PBNU, misal contoh ya. Tapi, wah, adik saya dikawin keponakannya, lah semacam itu. Lah pola hubungan kekerabatan di antara sesama darah hijau ya. Kalau di keraton darah biru, ini darah hijau di antara para ulama-ulama. Di antara darah hijau ini kadang-kadang juga sulit diprediksi kan begitu. Nah, apakah Nahdliyin yang di akar rumput? Saya nggak bicara soal para pengurus ya. Itu saya tetap tidak akan mencampuri, karena kan kita tahu bersama kita ini hanya Nahdliyin jalanan ya. Berarti Nahdliyin ini juga hanya dipakai untuk apa ya? Untuk wangun-wangun mengisi kekosongan keanggotaan kalau begitu. Kalau suara Nahdliyin pun juga tidak didengarkan, karena kan semua pasti manut dengan ketua dari MWC, ketua PC, bahkan sampai ketua PW untuk memilih si A, kan begitu. Artinya suara Nahdliyin yang benar-benar murni, tidak ada ekspektasi apa-apa kecuali ya dikembalikan lagi lah NU ini ke jalan yang benar. Apakah seperti itu? Iklim sampai hari ini berpuluh-puluh tahun berorganisasi, Gus Fakih. Ini bukan terus kita samakan case to case dengan masalah demokrasi dalam politik ya, bukan ya. Bukan, tapi kenapa Nahdliyin selama ini ya cenderung wis manut, wis dawuh, dikotasi gitu loh istilahnya, dikoptasi atau ya seperti itulah kurang lebih kan. Ya gini, apakah era sekarang ini tetap akan seperti itu? Karena kalau udah dikooptasi ya buat apa kita hidup? Jadi gini, Nahdliyin jalanan atau Nahdliyin awam itu kan berguru ke kiai-kiai kampung. Betul. Kiai-kiai kampung, di pondok-pondok. Iya betul. Ada kiai sepuh pengasuh, kiai-kiai sepuh nanti juga berguru ke pondok yang lebih besar dan seterusnya begitu. Ini namanya sangat keguruan. Ketika terutama yang namanya kitab Ta'limul Muta'alim di dalam pesantren ya, ini menekankan memang ketundukan, ketawaduan seorang santri kepada gurunya, sehingga kemudian ini bisa digunakan. Mohon maaf, tidak semua kiai, tidak semua ulama, tidak semua kiai NU yang menggunakan. Mohon maaf Gus, saya potong sebentar, maaf, saya potong sebentar. Pemilihan umum. Saya potong sebentar ya. Silakan. Apakah Nahdliyin itu harus identik dengan seorang santri? Sementara NU sendiri kan menampung semua jenis manusia di dunia ini kan.
Betul, terima kasih. Ya, memang NU tidak harus santri yang mondok di pondok pesantren, tetapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai NU, berubudiyah, bermuamalah ala nahdiyah ala NU, itu kan juga berguru secara agama. Bagaimana caranya wudhu, bagaimana cara sholat dan seterusnya ya. Kepada siapa? Kepada kiai-kiai kampung. Kiai-kiai kampung punya sanad guru. Di sini loh yang kadang-kadang itu menjadi alat pembungkaman, menjadi alat untuk kooptasi. Itu dulu ya. Dan sebenarnya sekarang pesantren pun masih menggunakan kitab taklim muta'alim yang modelnya memang kooptasi seperti itu. Tujuannya baik sebenarnya, agar kalau seorang santri menghormati guru nanti akan ada berkah, ilmunya bermanfaat dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya baik, tapi sesuatu yang baik pun bisa diselewengkan untuk sesuatu tujuan yang lain. Misalkan kalau tidak mendukung bupati ini nanti ilmunya tidak manfaat, nah, alumni santri ini harus tunduk sama, kan banyak kan yang kiai-kiai seperti itu ya. Kita jujur lah, banyak yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik praktis semacam itu. Tapi artinya apa? Ketundukan ini sebenarnya nanti pasti akan dikoreksi oleh zaman. Tidak ada sesuatu yang akan abadi. Bumi pun tidak akan abadi, ya, galaksi tidak akan abadi, kerajaan manapun tidak ada yang akan, demi apalagi ormas kan begitu. Kalau ormas tidak bisa mereposisi, tidak bisa menjawab tantangan-tantangan zaman, tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan situasi dan peristiwa di dalam lini masa sampai nanti, maka pasti organisasi itu nanti akan mengalami degradasi baik moral, kepercayaan maupun degradasi apapun ajaran, termasuk ajaran, sehingga bukan tidak mungkin akan ditinggalkan oleh umatnya. Ini yang patut kita khawatirkan, kan begitu. Karena selama ini hanya NU dan Muhammadiyah terutama ya, dua ormas ini yang paling konsisten, tidak tergoyahkan, terutama ya, yang dia tidak mengatakan yang lain tidak ya, tapi dua ormas ini adalah kekuatan terbesar di dalam penopang negara kesatuan Republik Indonesia dan ideologi falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, demikian. Nah kalau ini ormas sebesar NU bermasalah, ini negara juga menghadapi tantangan juga dari dalam, demikian maksud saya. Silakan. Oke, Gus. Nah saya giliran bertanya secara pribadi ke panjenengan. Panjenengan selama ini atau kurang lebih 4 tahun ini ya, ya mungkin masih terlibat juga sekarang kan di diskursus nasab palsulin Balawi. Selama 4 tahun ini panjenengan merasa terkooptasi nggak dengan salah satu kiai? Jadi gini, saya pribadi itu menganut begini, seorang guru yang baik, yang bijaksana, guru yang luar biasa, itu sangat bahagia bila punya murid melebihi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang guru itu kan memberikan penerang, cahaya. Ya. Sehingga dia akan bangga dan besar hati seandainya muridnya itu menemukan kebenaran-kebenaran yang lebih baik, lebih luas, lebih hakiki dibanding dirinya. Yang ketiga, seorang guru itu kan tidak berderajat maksum, terbebas dari salah, noda dan dosa seperti Nabi, kan begitu. Sehingga ketika salah, murid saya lebih benar, saya juga akan menghormati, saya akan takdim, akan taslim kepada murid saya, kan begitu. Nah, artinya ketika saya memposisikan seperti itu, bahwa saya berguru kepada banyak orang, seandainya saya berbeda pendapat dengan guru saya, misalkan ya kan, alhamdulillah di keluarga saya, baik dari keluarga ayah maupun ibu yang kebetulan juga beberapa memiliki pesantren, tidak ada yang berbeda pendapat dengan saya. Pendapat saya mengenai masalah polemik nasab Habib Ba'alawi, apalagi sekarang sudah menyebar masif, sudah selesai nasabah Alawi, sudah terbongkar, sudah kepalsuannya sudah. Ya, itu udah lewat ya. Ini soal pribadi ini loh yang terkooptasi. Artinya begini Gus, mohon maaf sebelumnya. Mindset yang memang tidak ada. Iya, oke. Tidak. Oke, tidak ada. Mindset itu harus dirubah kalau menurut saya.
saya atau kita atau kami memang harus menghormati seorang guru, seorang kiai, Betul. itu yang sebagai panutan kita. Oke, itu kita hormati. Karena mau tidak mau, beliau-beliau ini lebih kusuk dalam beribadah, kemudian lebih intens dalam pengetahuan mengenai agama. Itu wajib kita hormati, kita hargai, dan kita utamakan. Tapi persoalannya, kalau itu akhirnya menjurus ke kooptasi kepada SDM Nahdlin, terutama ya seperti kita ini, Nahdlin Jalanan ini, ya tidak bisa dong. Artinya antara penghormatan dengan kemampuan berpikir dan kemampuan kreativitas yang lain itu sebenarnya harus dibedakan gitu loh. Ketika seorang kiai keliru, seorang ulama juga wajib kita kritisi dengan ciri khas Nahdlin, walaupun disebut Nahdlin Jalanan, tapi kan tetap dalam koridor yang bukan soal pendapat yang sebebas-bebasnya atau liberal kan. Kan harus dirubah seperti itu, Gus. Ribut. Atau bagaimana ini? Iya, setuju. Yang pertama, kita tidak boleh terkooptasi oleh apapun. Kita diciptakan oleh Allah untuk lahir bebas merdeka, tidak menjadi budak siapapun. Kita hanya bersujud menyembah Allah, menjadi hamba Allah, kan begitu. Kita dikasih pikiran, kita dikasih daya upaya. Ya maka jangan terkooptasi oleh siapapun. Ya carilah kebenaran itu. Dan seandainya kemudian guru-guru Anda, guru-guru kita, itu kemudian akhirnya ngugemi, memegang pendapatnya, dan kita berbeda dengan pendapat dengan mereka, tetap kita wajib menghormati guru kita, walaupun kita berbeda pendapat. Nah, sekarang kan tidak. Ketika kekeliruan mereka itu gitu ya, Gus. Dianggap durhaka. Dianggap durhaka. Ya itu. Itu sekarang. Betul. Imam 4 dalam fikih, ya kan? Antara Imam Hanafi punya murid Maliki, punya murid Syafi'i, punya murid Hambali. Ini kan mendirikan madhab masing-masing. Mereka guru dan murid loh. Apakah Imam Imam Hanafi marah ketika Imam Malik berbeda pendapat masalah kenajisan air liur anjing misalkan, kan begitu. Masalah anjing aja Imam 4 ini berbeda pendapat loh. Masalah rukun dan nikah aja berbeda pendapat loh. Itu dari guru ke murid ya padahal ya. Engkau durhaka, engkau tidak sama dengan saya, dengan ajaran saya, kan begitu. Nah, harusnya kan begitu. Jadi jangan mau terkooptasi oleh siapapun. Kita wajib merdeka dengan pemikiran, karena Pak, peradaban berkembang. Tapi sekarang anak-anak zaman lebih menguasai zaman itu. Orang-orang tua seperti saya jelas kalah canggih ketika bermain AI, ketika dengan teknologi terbaru, dengan anak-anak generasi mahasiswa sekarang, kan begitu. Ya kita harus hormat, harus mengakui, kan begitu. Ya cuman ya mohon maaf sebelumnya, mindset kiai sekarang ini atau yang ya di era sekarang lah yang masih eksis ini, terkadang dalam tanda petik memang tidak bisa mengikuti generasi sekarang ini, atau tidak bisa ngomong, bahkan ngewongke gitu loh. Oke lah, meskipun orang itu atau pengikut itu atau dikatakan santri lah, dikatakan Nahdlin lah, memang dia istilahnya saat ini sedang ngenger di salah seorang kiai katakanlah. Mungkin ngengernya bisa juga sepanjang zaman ya, kita nggak tahu ya. Itu kan menjadi beda hubungannya. Tapi kalau yang memang dia hanya sebatas ya sekedar keluar masuk pondok pesantren, tetap menghargai, tetap menghormati. Tapi ketika perbedaan pendapat ini kebanyakan mayoritas udah dianggap pengkhianat. Susah kalau udah gitu. Lah berarti kiainya kepingin jadi Tuhan, kepingin jadi berhala, kepingin disembah, kepingin dihormati tanpa reserve, tanpa batas, tanpa batasan apapun dari santrinya, dari masyarakat. Ya ini kan terjadi Gus, terjadi antara Rois Am dan Ketua PBNU kan. Rois Am merasa lebih punya syafaat, lebih punya keramat. Sedangkan Ketua PBNU kan itu yang terjadi sekarang ini kan. Ya gimana lagi?
Wong bergaulnya Rois Am ya sama kelompok-kelompok itu. Tapi saya tidak melihat ini bagian dari sekedar ego, tapi saya melihat juga ini bagian dari suatu skenario agenda besar, kan begitu. Ketika Rois Am misalkan mendukung FPI, terus terkesan dan mengkritisi sistem demokrasi kita, terus seolah-olah mendukung khilafah seolah-olah ini juga kecelakaan bagi NU. Kok bisa Rois Amnya orang seperti itu, misalkan begitu. Jadi Oke, kita kembali ke carut marut PBNU ya, yang sekarang ini cenderung malah tarik ulur TikToknya di sosial media, nggak ketemu bisa duduk bareng satu meja. Ini sebetulnya masing-masing ini memang punya jeragan apa gimana nih? Kalau Mbah Miftahul kan sering ngomong dulu, wah ini ada PWL sini ada jeragan ini pasti. Apakah memang dua-duanya begitu ya kali ya? Sekarang tidak ngurusi tambang. Tidak ada PWL untuk PWLS ya. PWLS tidak ada yang ya yang borki lah, nggak ada kan. Iya. Tapi kalau urusan tambang ini kan ada bohirnya, ada hernya kan begitu. Ini sekaligus bisa membuktikan kan bahwa PWLS ini selama ini tidak ada jeragannya. Sopo juragane? Oh, sopo sih amborki racetho. Ya bantingan itu urunan masing-masing itu kalau PWL. Fakta kan. Dan kita selama ini YouTuber juga, saya mungkin ya. Nah, panjenengan mungkin beda lah. Ini tidak ada yang memborok. Kata saya dulu digaji seorang kiai sekian. Sopo saya gaji. Ya. Nah, sebagai closing statement, bagaimana Gus himbauan panjenengan nih? Bukan ke ketua umum atau ke elit PBNU, Rois Am terutama, tapi kepada MWC di Ranting, kemudian di PC di cabang, sampai ke PWNU di wilayah atau di provinsi. Jenengan harus mengatakan bahwa ini dipercepat MLB-nya. Mau gimana caranya bodo amat, yang penting dipercepat MLB-nya. Ngoten Gus. Ini Nadlin semua menginginkan seperti itu Gus. Oke, baik, terima kasih. Tanpa bermaksud saya mengklaim mewakili, tetapi minimal bagian dari Kawulo Alit sebagai wajah dari Nahdien secara jamaah yang di akar rumput, kami menghimbau kepada jajaran pengurus wilayah di tingkatan provinsi, kemudian di tingkatan cabang PCNU, di tingkatan kecamatan MWC maupun Ranting, semuanya kompak untuk menyerukan agar dipercepat muktamar luar biasa. Sudahlah, kedua kubu ini sudah tidak layak untuk dipertahankan dan dibela satu sama lain. Karena apa? Pertarungannya sudah mengenaskan, memalukan, menjijikkan sebagai warga NU, yaitu pertarungan materi dan duniawi. Sudahlah, kalau perlu tambang itu kembalikan kepada negara. NU kembali menjadi organisasi yang bersahaja, yang kuat secara moralitas, secara mentalitas, secara ideologi, secara ajaran. Jangan lagi dikotori oleh hal-hal duniawi yang itu kemudian menjadikan pertikaian yang menjijikkan. Jadi itu. Dan sebagai sesama Nahdien akar rumput, saya menghimbau kepada saudara-saudara sekalian semuanya, umat Islam yang sebagai pengikut, simpatisan, faham An-Nahdiyah, untuk tetap istiqomah, tetap sabar, tetap santun, tidak menghujat kiai-kiai baik di antara dua kubu ini, atau mungkin poros ketiga yang menghendaki MLB. Kita tetap menyuarakan kritik yang santun sebagai bangsa yang santun. Jangan sampai polisi dan apa yang dipertontonkan oleh elit-elit PBNU mengotori jiwa dan hati kita di tingkatan grassroots. Tetap kita kritis, tapi konstruktif dengan adab yang baik, akhlakul karimah. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Kertapati.
Matur suwun Gus Pakih Wiradiningrat atas kesempatan kali ini, dan ini tidak akan berhenti sampai di sini karena banyak sekali tema-tema yang nanti akan kita bahas, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi semua, terutama nahdliyin akar rumput atau yang sekarang muncul ini adalah istilah nahdliyin jalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Yes, kita rata.